Haleluya. Setiap kami diberikan kuasa dari Raja yang mulia Yesus Kristus namanya. Mari kita pakai kuasa untuk kita terus berkemenangan di dalam Tuhan. Ku diberikan kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah. Mari kita pakai kuasa dari Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kuasa dari Raja mulia. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Mari kita pakai kuasa dari Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan, bila Allah bersama dengan kami. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, Dia sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Dia, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi dengan iman kita katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Maka segala rancangannya, rencananya, karyanya bagi kita adalah sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Mari nyanyikan bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu
dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat malam anak-anak. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di Bible Study for Kids. Ya, puji Tuhan, sehat-sehat semuanya. Puji Tuhan, tante pun sehat. Puji Tuhan ya. Anak-anak, kita tidak terasa sudah 2,5 tahun seluruh dunia ini dilanda oleh COVID, yaitu disebabkan oleh virus corona. Virus ini kecil anak-anak, kecil, sangat kecil. Bahkan tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Mata kita ini tidak bisa melihat, tidak tampak, kecuali dengan mikroskop. Dengan mikroskop pun itu harus dibesarkan berapa kali supaya kelihatan tampak. Sekalipun virus ini kecil, tetapi daya rusaknya, dampaknya itu luar biasa ya. Dampaknya merusak tubuh manusia sehingga banyak manusia yang kena COVID lalu mati, yang tidak tahan, tidak bisa mampu melawan, mati. Ya, di seluruh dunia lebih dari 1 juta, mungkin sekarang hampir 2 juta. Ya, sesuatu yang luar biasa, kecil tetapi mematikan. Ada virus lain anak-anak juga, yang kecil, kelihatannya sepele, tidak tampak oleh mata, tetapi itu dampaknya, daya rusaknya itu juga luar biasa, yaitu virus-virus dosa.
seperti iri, benci, egois, menangnya sendiri, terikat narkoba, terus menyimpan kesalahan orang lain, suka dendam dan sebagainya, terikat pornografi. Itu virus-virus dosa. Kelihatannya kecil, tetapi dampaknya itu sangat merusak kehidupan seseorang. Khususnya hidup rohani seseorang bisa menjadi jahat dan kalau tidak bertobat bisa jadi binasa akibat virus-virus dosa itu. Salah satunya adalah iri hati. Malam ini kita akan melihat tentang iri hati. Kita akan belajar tentang virus-virus ini. Salah satu virus dosa yaitu tentang iri hati. Sebagai ayat emasnya kita baca dalam Yakobus 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati dan kekacauan, di situ ada mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan. Ya, jadi kita melihat tentang iri hati. Kalau ada iri hati dan mementingkan diri sendiri itu akan banyak terjadi kejahatan. Sekarang kita melihat poin selanjutnya. Apakah iri hati itu? Ya, menurut KBBI artinya yaitu merasa atau kurang senang melihat keberuntungan orang lain. Ya, jadi merasa atau kurang senang melihat keberuntungan orang lain. Bisa juga syirik, bisa juga dengki, bisa juga cemburu. Ya, ini menurut KBBI ya. Jadi kalau menurut dalam bahasa Yunaninya itu berarti selos, ya, artinya yaitu benci, marah, cemburu akan keberhasilan orang lain. Hampir sama, intinya tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Ya, kita melihat contoh di Alkitab yaitu dalam Kejadian 4 ayat 5. Kejadian 4 ayat 5 yaitu peristiwa tentang Kain dan Habil. Mereka berdua sama-sama mempersembahkan korban kepada Allah, tetapi korban Kain tidak diterima. Lalu Kain marah, Kain iri melihat persembahan Habil diterima, persembahan dia tidak diterima oleh Allah, dia iri lalu marah. Ya, apakah Allah itu pilih kasih? Tidak anak-anak, tidak saudara-saudaraku, karena kedua-duanya baik Kain baik Habil itu mempersembahkan yang terbaik. Baik dari hasil bumi ataupun dari binatangnya, itu sama-sama yang terbaik. Tapi mengapa punya Kain itu tidak diterima? Kita baca dalam ayat 1 ayat yang menerangkan, yaitu dalam 1 Yohanes 3 ayat 12. 1 Yohanes 3 ayat 12, demikian firman Tuhan. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya itu benar. Dalam Ibrani 11 ayat 4 dikatakan Habil mempersembahkan dengan iman. Tapi Kain tidak disebutkan. Mungkin Kain tidak memberikan dengan iman, dengan asal saja. Jadi diterimanya tidak itu karena masalah hati, bukan karena persembahannya. Mereka mempersembahkan dua-duanya yang terbaik, ya. Tetapi hati, Allah itu tahu, Allah itu maha tahu. Jauh di dalam hati seseorang, benih-benih apa yang ada di dalam hatinya. Itu yang membuat Allah tidak suka. Karena Kain itu benih hatinya, itu benih-benih hati yang jahat. Buktinya, waktu dia tidak diterima, dia tidak mengoreksi diri. Kenapa kok aku tidak diterima? Enggak, justru dia iri, dia marah. Lalu Habil dibunuh adiknya. Seharusnya kalau kita melihat, loh, punya aku kok tidak diterima, apa? Mungkin kita lihat ada cacatnya, ada kesalahannya. Seharusnya seperti itu. Tapi Kain tidak melakukan seperti itu. Bahkan Kain juga ditegur oleh Allah dalam Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Kenapa kamu marah? Dosa sudah mengintai. Kamu harus mengampuni, tidak boleh marah. Kita baca ya Kejadian 4. Tapi Kain tidak peduli. Sudah ditegur terang-terangan oleh Allah, tapi Kain tidak peduli. Kejadian 4 ayat 6 demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu
panas dan mukamu muram, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Allah sudah memberikan jalan keluar. Kalau kamu marah seperti ini, dosa sudah mengintip, iblis sudah mengintip, ingin menjatuhkan kamu. Kamu harus berkuasa, bisa menguasai perasaanmu. Tidak usah marah, tidak usah cemburu, tidak usah iri. Tetapi Kain tidak mau. Sudah ditegur, Kain tidak mau. Itu membuktikan bahwa Kain itu dari dalam hatinya, dari hidupnya sudah ada benih-benih dosa. Sekalipun dinasehati, tetapi Kain itu keras hati, tidak mau dengar. Jadi masalah persembahan itu tidak diterima karena dari hatinya Kain itu orang yang jahat, ya. Tapi Habil disebut dalam 1 Yohanes 3:12 adalah orang yang benar, ya. Jadi iri menimbulkan kebencian lalu membunuh. Jangan ada iri. Kita koreksi masing-masing. Kita nggak perlu nuding satu sama lain. Kita mau, oh kakak ini iri, oh adik ini suka iri, oh mama ini suka seperti. Tidak perlu. Oh temanku di kelas seperti ini, tidak perlu. Yang penting kita mengoreksi. Apakah kita ada iri? Iri itu seperti virus kecil, tidak nampak, tetapi bisa mematikan kehidupan rohani seseorang dan membuat orang itu bisa jahat. Ya, hati-hati. Yang kedua, kita sekarang melihat yang kedua. Tanda-tanda orang yang iri hati. Apa sih tandanya? Supaya kita bisa tahu kriterianya itu apa, supaya kita juga bisa ngoreksi sendiri. Kalau kita ada di antara itu, kita bertobat. Ya, yang pertama yaitu kita baca dalam Yakobus 3. Yakobus 3 ayat 14-15, demikian firman Tuhan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Jelas. Firman Tuhan mengatakan ciri yang pertama, yaitu orang itu hidup di dalam tabiat lama, hidup di dalam tabiat daging, hidup di dalam tabiat hawa nafsu dunia yang penuh dengan setan-setan. Di balik tabiat lama itu adalah pekerjaan iblis. Orang yang tabiat lama, kita sudah sering, apa sih orang tabiat lama itu? Hidup dengan tabiat lama, yaitu semua orang yang keturunan Adam itu adalah orang berdosa. Kalau tidak bertobat, kalau tidak percaya Tuhan Yesus, dia adalah orang berdosa. Dia tertawan, terikat oleh dosa. Hidupnya penuh dengan dosa, disebut pabrik dosa. Ya, perbuatannya selalu condong kepada dosa. Jadi, di balik semua itu ada pekerjaan iblis. Dikatakan hikmat dari dunia, dari hawa nafsu manusia, dan dari setan-setan. Jelas. Yang pertama cirinya adalah orang yang hidup di dalam tabiat lama itu pasti penuh dengan dosa, termasuk salah satu iri. Jadi kita melihat hati-hati, kita mau periksa diri, apakah kita ini sudah betul-betul lahir baru atau kita masih dalam tabiat lama yang suka iri dengan orang lain, ya mungkin di sekolahan dengan teman kita melihat orang lain berhasil, kita iri, ataupun di dalam keluarga kita sendiri, kita harus hati-hati, ya. Kita melihat contohnya dalam Kejadian 26 ada satu peristiwa yang luar biasa. Kejadian 26 ayat 14 sampai 16, ya, tante bacakan. Lalu ia mempunyai kumpulan kambing dan lembu dan serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu. Cemburu itu sama dengan iri hati kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Ini peristiwa antara Ishak dengan orang Filistin. Ya, orang-orang Filistin itu, rajanya Abimelek, ya saudaraku, itu dia iri melihat Ishak diberkati. Dia iri, lalu dia diusir. Ishak diusir dari negerinya. Kamu keluar saja dari sini, karena dia tidak tahan melihat kelebihan Ishak karena diberkati. Sehingga apa? Sehingga dia marah.
Dia mengusir bahkan sumur-sumur yang digali oleh kakeknya Abraham itu, oleh ayahnya Ishak Abraham, sumur-sumur digali ditutup, digali lagi ditutup sampai 4 kali. Tetapi Ishak tidak pernah membalas jahat dengan jahat. Sekalipun diperlakukan seperti itu, tapi Ishak tidak pernah balas. Karena apa? Ishak mengasihi Allah. Ishak adalah orang yang percaya kepada Allah. Akhirnya apa? Dia keluar, dia menggali sumur yang terakhir, yaitu di Beersheba, lalu diberkati. Ishak diberkati berlimpah-limpah. Orang lain, orang yang tabiat lama, cemburu melihat keberhasilan orang lain. Adik-adik, saudara-saudaraku, kalau kita melihat teman kita di kelas, oh kok dia lebih pintar, kok dia lebih bagus nilainya. Kita boleh iri tapi yang secara positif. Artinya apa? Oh, aku harus giat belajar supaya aku bisa sama dengan dia. Tapi bukan iri dengan cara yang tabiat lama, dengan penuh kebencian, lalu membuat apa? Hoak, lalu membuat berita-berita baik, lalu menjelek-jelekkan orang yang kita iri. Itu jahat di mata Tuhan. Kita hidup di dalam tabiat lama. Hati-hati ya. Ciri yang kedua, ciri-ciri orang iri yang kedua, yaitu mementingkan diri sendiri ya. Kita tadi sudah membaca ayatnya dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan kalau ada iri dan benci dan mementingkan diri sendiri. Yakobus 3 ayat 16, tak baca. Sebab di mana ada iri dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan. Jadi ciri yang kedua, mementingkan diri sendiri atau egois. Orang yang iri hati pasti egois, pasti mementingkan dirinya sendiri. Karena apa? Dia tidak suka kalau melihat orang lain itu lebih unggul dari dia, lebih cantik dari dia, lebih pintar dari dia, mungkin lebih kaya daripada dia, lebih mampu daripada dia. Dia nggak senang. Orang iri nggak senang. Berusaha untuk menjatuhkan, berusaha untuk memfitnah atau berusaha untuk menjegal supaya orang-orang yang dia iri itu tidak melebihi dari dia. Egois, mementingkan diri sendiri. Yang penting pokoknya saya, orang lain tidak boleh. Itu jahat. Orang iri itu seperti itu ya. Apakah di antara adik-adik saudara-saudara ada sifat yang seperti ini? Buang sebelum terlambat ya. Kita lihat contohnya ya di dalam 1 Samuel, peristiwa yaitu Daud dengan Saul ya. Ini peristiwa yang sangat terkenal dalam 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 ayat 6 dan 7 ya. Tetapi pada waktu itu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan berkata bersukaria dan dengan membunyikan gerincing, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kita sambung ayat 11. Saul merempakkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkan 2 kali. Akibat dari iri, Saul ingin membunuh Daud. Dengar kata-kata, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa, artinya berpuluh-puluh ribu. Lebih unggul. Daud diunggulkan. Daud tidak pernah menyombongkan diri, tapi orang lain menilai, dan itu membuat Saul cemburu, membuat Saul iri. Kenapa kepada Daud dikatakan berpuluh-puluh ribu, kepada saya cuma beribu-ribu? Jangan-jangan pemerintahanku, kerajaanku nanti jatuh ke tangan Daud. Padahal Daud tidak punya inisiatif untuk mengambil kerajaannya. Daud orang yang cinta Tuhan. Berkali-kali dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak menggunakannya. Karena apa? Karena dia takut sama Allah. Dia tidak berani menjamah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Sayang, Saul, ini satu kebodohan. Dia seorang raja, dia punya segala-galanya, dia punya tentara, dia punya panglima-panglima. Kenapa dia takut? Kenapa dia harus iri kepada Daud
Yang seorang gembala tidak punya basic atau tidak punya latar belakang panglima perang, tidak punya. Daud bisa berperang karena diajari oleh Tuhan. Daud bisa berperang karena dipimpin oleh Tuhan, oleh Allahnya. Tapi Saul tidak melihat itu. Saul sudah dibutakan matanya. Saul mementingkan diri sendiri. Bagaimana kalau kerajaanku jatuh ke tangan Daud? Sebelum jatuh lebih baik aku bunuh. Jadi akibat dari iri timbul kebencian. Lalu mengadakan kesempatan. Waktu Saul kerasukan, dia panggil Daud untuk memainkan musik, dan waktu dimainkan musik seperti yang dulu-dulu, kalau Daud memainkan musik maka setan itu keluar dari Saul. Tapi waktu itu Saul dengan sadar, aku tancapkan Daud ke dinding sekali tombak, karena jaraknya dekat. Saul seorang panglima, seorang pahlawan perang. Tapi Daud tidak, dia bisanya main kecapi, dia juga seorang gembala. Tapi Tuhan menjaga Daud karena Daud orang yang benar. Daud takut akan Tuhan, sekalipun ditombak dengan jarak yang dekat bahkan 2 kali. Daud bisa mengelak dan luput. Inilah ciri-ciri orang yang iri hati. Yang kedua yaitu mementingkan diri sendiri atau egois. Itu ada gambarnya ya. Daud mau ditusuk. Ciri yang ketiga, apakah tandanya, tanda-tanda orang yang iri hati atau ciri-ciri orang yang iri hati? Yang ketiga yaitu kita baca dalam 1 Timotius (1 Timotius 6) ayat 7 dan 8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dunia, maksudnya mati. Asal ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Dalam terjemahan lama, berpada puas dengan apa yang ada. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita sebagai putra-putra Allah, yaitu puas dengan apa yang ada. Cukupkan. Kalau ada makanan, pakaian, cukupkan. Jangan kita itu tidak pernah merasa puas. Diberi 1 ingin 10, diberi 10 ingin 100, diberi 100 ingin 100.000. Itu namanya serakah. Ini juga termasuk salah satu virus serakah. Tidak pernah puas. Ketidakpuasan ini itu bisa melanda siapa saja dan bisa di mana saja. Bisa juga di dalam rumah tangga, antara anak dengan orang tua, atau orang tua dengan anak, atau saudara dengan saudara, karena merasa diperlakukan tidak adil, tidak puas. Ya, bisa juga di dalam sekolah. Kita merasa tidak puas dengan keadaan sekolah, kok tidak nyaman, tidak ada AC-nya, tidak ada fasilitasnya dan sebagainya, ataupun dengan teman-teman satu kelas merasa diperlakukan tidak adil, mungkin kita nggak ditemani atau dan sebagainya. Kita nggak mengoreksi diri sendiri, kenapa itu bisa terjadi? Orang lain bisa berteman dengan orang lain, dengan banyak teman, kenapa kita nggak ngoreksi diri sendiri? Tapi yang penting dalam hidupnya iri, nggak puas dengan perlakuan mereka. Jadi iri, cemburu, melihat orang lain bisa banyak teman bergaul, kita nggak bisa. Mungkin bisa kita alami dalam rumah tangga kita. Mungkin papa mama lebih mengasihi kakak atau anak sulung, ya, atau anak laki-laki diperlakukan lebih baik, dia diberikan fasilitas yang lebih, diperhatikan yang lebih daripada yang lain. Lalu timbul cemburu, lalu timbul iri, mama tidak adil. Apakah ada orang-orang yang diperlakukan seperti ini? Ada, pasti ada. Bagaimana sikap kita? Apakah kita melawan? Apakah kita terus benci kepada orang tua kita, kepada saudara kita? Apakah kita berontak karena kita diperlakukan tidak adil, karena mungkin kita merasa diperlakukan dibeda-bedakan? Bahkan seringkali orang tua membanding-bandingkan dengan anak yang lain. Kamu tidak seperti dia, kamu tidak seperti dia. Atau kamu tidak seperti kokomu, kamu tidak seperti cecemu, kamu kok cek bodoh dan sebagainya. Bagaimana sikap kita?
kalau kita yang mengalami hal seperti ini. Kita nggak usah marah. Orang tua bisa salah, kakak saudara kita bisa salah, tapi kita nggak usah marah. Jangan marah, jangan iri, jangan dengki. Percayalah, semua itu tidak kebetulan. Belajar mengampuni, belajar menerima keadaan itu, belajar berdamai dengan keadaan itu. Supaya apa? Supaya tidak timbul mangkel, jengkel, lalu benci. Tidak, kita ngomong. Tante Paulus ini 8 bersaudara, 4 perempuan, 4 laki-laki. Tante Paulus anak perempuan yang ketiga, ya. Kalau beli baju, mesti Cece lebih beli baju lebih dulu ya. Nanti dari Cece yang pertama turun yang kedua baru tuntun ke Tante Paulus. Tante Paulus pernah tanya sama papanya Tante Paulus, "Loh kok seperti ini, namanya lak pilih kasih, masa kita diberi bahasa Jawanya lungsuran ya, bekas-bekasnya terus, kapan kita pakai baju baru?" Apa saya memberikan alasan yang tepat? Kalau Cece saya dengan Cece saya jaraknya beda 5-6 tahun, jadi sudah agak besar. Kalau dia katakan seperti ini, kalau Cece yang sudah besar itu mungkin badannya sudah enggak seberapa banyak berubah. Tapi kalau kamu nanti sebentar lagi sudah enggak cukup, beli baju baru enggak cukup, seperti itu. Ya, alasannya walaupun ya mungkin enggak bisa diterima dengan akal, tapi waktu dulu itu ya Tante Paulus nurut saja. Jadi anak nurut, enggak perlu berontak. Jadi ada perlakuan-perlakuan seperti itu. Mungkin adik-adik ada yang mengalami. Ingat, jangan marah, jangan benci, jangan cemburu, jangan iri. Tapi belajar mengampuni kesalahan orang tua kita. Nikmati saja apa yang ada. Nikmati saja. Nikmati hidup ini dengan Tuhan. Pasti hati ini akan puas ya. Ini ada Tante kasih contoh ya di dalam Kejadian ya. Ini ada gambarnya tentang Yusuf dengan Yakob bapaknya ya. Kejadian 37 ayat yang 3. Israel itu nama lain Yakob, lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Kita baca ayat 11. Lalu timbullah iri, tidak cuma marah, tidak cuma benci. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal ini dalam hatinya. Ini satu kesalahan dari ayahnya Bapak Yakob. Tapi Bapak Yakob punya alasan. Tante juga pernah dengar alasan itu. Papa saya pernah cerita seperti ini. Anak yang pertama itu jadi kebanggaan. Anak yang terakhir itu lahir di usia tuanya. Pasti lebih disayang. Alasannya, kalau dia bisa menjaga anak ini sampai umurnya belum tentu. Karena apa? Papanya sudah usia tua melahirkan anak bayi ini. Adik saya lahir, papa saya mungkin sudah umur 50. Kalau sampai umur 70 berarti anak ini masih umur 20. Itu perhitungannya orang dulu. Jadi biasanya anak pertama, anak terakhir itu disayang. Alasannya itu. Ya, seperti Yakob. Yusuf lahir di usia tuanya. Berapa tahun dia bisa memelihara Yusuf? Itu kemungkinan seperti itu. Sehingga Yusuf diperlakukan lebih dari yang lain. Juga menurut Tante, sikapnya Yusuf itu baik. Anak yang baik. Ya, jadi dibikinkan jubah atau baju yang maha indah. Akhirnya saudara-saudaranya iri. Hal seperti ini memang tidak baik. Ya, Tante Paulus sebagai orang tua belajar untuk tidak pilih kasih. Punya anak 2 sama-sama dikasihi. Ya, jadi belajar karena apa? Tante Paulus lihat dari pengalaman orang tua. Ya, itu bisa menimbulkan iri antara anak dengan anak. Akhirnya apa? Terjadi saling benci. Saling bertengkar. Ya, seperti Yusuf dan saudara-saudaranya, timbullah rasa iri, timbullah rasa benci karena tidak puas diperlakukan tidak adil.
Adik-adik, saudara-saudaraku, kalau di antara kalian mengalami, jangan seperti itu. Percayalah, Tuhan tidak pernah salah. Kita memaafkan atau mengampuni orang tua kita. Tidak boleh benci, tidak boleh iri. Itu merusak kehidupan kita sendiri ya. 3 hal ini koreksi. Apakah ada kita egois, ataukah ada kita tidak pernah puas, atau kita masih dalam hidup tabiat lama sehingga hidup dalam iri hati yang menimbulkan kebencian. Buang semuanya itu ya. Sekarang kita melihat poin selanjutnya. Apakah kita boleh iri hati? Pertanyaannya. Tidak boleh. Mengapa kita nggak boleh iri hati? Karena akibatnya itu, dampaknya itu luar biasa. Akibat iri hati itu timbul kekacauan dan segala macam kejahatan. Kita baca ayat emasnya tadi dalam Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Kenapa kita tidak boleh iri hati? Karena akibatnya, dampaknya itu bisa membuat kekacauan. Dampaknya itu bisa mengakibatkan kita hidup di dalam kejahatan. Ya, jangan ada iri hati. Buang, karena ini adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu pasti benarnya. Ya, kita melihat contoh di dalam Kain dan Habil tadi. Karena tidak buang, sudah ditegur oleh Allah, tidak dibuang iri hatinya dari Kain. Akhirnya Kain timbul kebencian, lalu mencari jalan untuk membunuh adiknya. Waktu ada kesempatan, dia pukul adiknya, mati. Ya, terus kita lihat juga saudara-saudara Yusuf, papanya tidak meluruskan, papanya lihat tak? Yakob lihat, kakaknya iri, benci kepada Yusuf, tapi tidak diluruskan. Ini satu kesalahan orang tua. Akhirnya apa? Saudara-saudaranya dendam, menyimpan kebencian itu. Waktu ada kesempatan, Yusuf datang kepada dia seorang diri, tidak ada papanya. Lalu Yusuf dijual. Pertama mau dibunuh, tapi untung ada Yehuda. Oh jangan, ini kan adik kita. Kita buang aja ke dalam sumur itu. Maksud Yehuda untuk menolong. Nanti akan dia ambil. Jadi supaya tidak dibunuh oleh adik-adiknya, dia taruh Yusuf itu di sumur. Menurut dia itu paling aman. Kalau nanti sudah reda marahnya, mau diangkat kembali. Tapi sayang, waktu Yehuda keluar cari makanan, ternyata Yusufnya dijual kepada orang-orang yang liwat. Di situ ya, khalifah-khalifah itu yang liwat. Jadi akhirnya Yusuf terjual, dibawa ke Mesir. Tapi itu semua adalah jalan Tuhan. Tapi bagi saudara-saudara Yusuf itu akibatnya membuat kekacauan. Apa yang dilakukan? Mereka potong domba, baju yang maha indah itu dikembalikan kepada papanya. Akhirnya Bapak Yakub itu 20 tahun hidup dalam duka cita. Karena apa? Menangisi Yusuf. Kasihan ya. Jadi kita jangan berbuat seperti itu ya. Itu menimbulkan kekacauan dan segala macam kejahatan. Yang kedua, apa akibatnya yang ditimbulkan oleh iri hati? Yaitu perbantahan. Bantah-bantahan, suka berontak, suka bantah-bantahan ya. Ada satu cerita, Tante Paulus tidak bacakan ayatnya karena terlalu banyak. Dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Itu cerita tentang pemilik kebun anggur ya. Waktu itu pemilik kebun anggur itu ingin cari tenaga kerja ya. Itu tertulis dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16 ya. Nah, kerajaan surga diumpamakan seperti tuan tanah yang keluar mencari pekerja-pekerja ataupun untuk bekerja di kebun anggurnya. Jam 9 pagi dia cari ketemu dengan orang. Kamu kok diam-diam duduk-duduk nganggur seperti ini? Ya aku nggak ada yang mempekerjakan. Kamu mau kerja di kebunku? Mau? Syaratnya 1 hari 1 dinar. Deal, setuju. Terus jam 12 tuannya keluar lagi.
Loh, dia ketemu orang, loh kamu ini kok duduk-duduk nganggur-nganggur gini kenapa? Ya aku nggak punya kerjaan. Kamu mau kerja di kebun anggurku? Mau. Satu upahnya 1 hari 1 dinar. Mau? Mau. Deal. Sudah. Jam 3 ketemu lagi. Seperti itu. Mau. Jam 5 keluar masih ada orang yang nganggur duduk-duduk. Tuan ini ngomong, kamu mau kerja? Mau. Upahnya 1 dinar. 1 hari 1 dinar. Baik. Akhirnya jam 6 sesudah mulai petang, dia bilang sama pegawainya, panggil semua pekerja itu. Lalu dia memberi upah 1 dinar kepada yang jam 9, kepada yang jam 12, kepada yang jam 3, bahkan kepada yang jam 5. Lalu yang pagi, yang jam 9, yang jam 12 itu marah. Terjadi perbantahan, terjadi iri. Kita kerja dari pagi sampai sekian, berapa jam? Dia kerja cuma 1 jam diberi 1 dinar. Dia mulai marah, mendatangi tuannya. Dia mulai ngomong, dia mulai berbantah-bantah. Bahasa Jawanya otot-ototan. Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa memperlakukan tidak adil seperti ini? Kita kerja dari pagi 1 dinar, dia baru 1 jam 1 dinar. Langsung tuannya ngomong gini, bukankah saya sudah memberikan perjanjian di awal 1 hari 1 dinar? Itu tidak ditulis berapa jam, pokoknya kamu kerja 1 dinar. Kenapa kamu mengatakan aku tidak adil? Apakah aku tidak boleh menggunakan uangku untuk mengupah dengan cara yang seperti itu? Kita kan sudah ada perjanjian. Terus diakhiri dengan kata-kata yang bagus, ya. Tante suka. Kita baca aja. 20-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Anak-anak, ini tidak mungkin terjadi secara jasmani, secara fisik. Bisa didemo anak-anak. Tidak terjadi. Ini adalah bahasa Alkitab kiasan tentang keselamatan. Bahwa kerajaan Allah itu ditawarkan kepada semua orang. Kerajaan Allah itu adalah hak istimewa setiap orang yang mau percaya. Bukan soal tanda jasa. Oh, kamu sudah berbuat baik, kamu masuk surga. Tidak. Tidak ada orang yang baik masuk surga. Tetapi orang yang benar, orang yang sudah dibenarkan itu masuk surga. Tetapi orang benar itu pasti berbuat baik. Orang baik belum tentu benar. Karena apa? Hidupnya belum ditebus. Dia berbuat baik bisa dengan motivasi yang jelek. Misalnya dia hasil korupsi, dia ingin menutupi kesalahannya, dia berbuat baik, bagi-bagi uang dan sebagainya. Tetapi kalau orang benar, orang yang sudah ditebus, dibenarkan oleh Allah, pasti dia berbuat baik. Ingat anak-anak, saudara-saudara, jangan berkata aku ini orang baik. Tidak. Di hadapan Allah tidak ada orang yang berbuat baik selain Allah saja. Ya. Jadi tentang kerajaan Allah, kerajaan surga ini adalah hak istimewa. Allah memberikan kepada siapa saja yang mau. Sekalipun orang itu ditawari, kamu mau percaya Tuhan Yesus, langsung mati, dia dapat kerajaan surga. Kita nggak bisa protes kepada Allah. Enak dia orang berdosa. Waktu dia mau mati, dia cuma percaya, terus dia masuk surga. Kita nggak bisa protes. Karena itu hak istimewa. Yang penting dia percaya. Dikatakan orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terkemudian. Tapi orang yang terkemudian akan menjadi orang yang terdahulu. Bahaya, hati-hati. Jangan iri, jangan suka berbantah-bantah. Jangan terus ngomong gini, oh Allah itu tidak adil. Dia baru percaya, langsung mati selamat. Seperti penjahat di samping Tuhan Yesus. Mati langsung masuk Firdaus. Padahal menyandang penjahat. Tapi di akhir hidupnya dia bertobat. Itulah yang dimaksud dengan perumpamaan pekerja kebun anggur ini. Jadi kita nggak bisa protes, kita nggak bisa iri kepada talenta-talenta rohani yang Tuhan berikan kepada orang lain. Ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada 5 talenta. Kita nggak perlu iri. Tuhan sudah tahu kemampuan kita tentang perkara-perkara rohani. Jangan iri juga tentang perkara-perkara jasmani, tidak boleh iri. Jadi kita mau keselamatan itu kita kerjakan masing-masing. Kalau kita dipanggil awal, lebih awal,
Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan sampai yang awal menjadi yang terkemudian, atau yang terkemudian menjadi yang terdahulu, disalib. Jangan kita seperti itu. Tapi yang kita dapat keselamatan lebih awal, kita kerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh takut dan gentar sampai akhir hidup kita, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Tapi kalau ada orang yang mendapat kemurahan Tuhan, sakit, lalu diinjili, mati, percaya Tuhan Yesus masuk surga, itu hak istimewa. Ya, kita nggak perlu iri. Kita kerjakan keselamatan kita masing-masing. Ada satu ayat yang indah, ya, dalam Yeskil. Jadi kita nggak perlu iri. Tuhan sudah memberikan patokan. Kita lihat Yeskil 33 ayat 18 dikatakan seperti ini. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau ada orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Jadi kalau ada orang benar, di ujungnya tidak benar, mati di dalam dosanya, tidak bertobat, tidak sempat, ya masuk neraka. Allah itu adil. Tapi ada orang yang jahat, waktu diinjili, mungkin dalam sisa hidupnya diinjili, lalu dia bertobat dan mati, dia dapat kehidupan kekal, surga. Apakah Allah tidak adil? Lalu kita berbantah-bantah, kok enak, kok enak. Mazmur 37 ayat 1, jangan iri dengan orang fasik, jangan iri dengan orang jahat, jangan iri dengan orang curang, kata Amsal. Kita nggak perlu iri. Kalau mereka mendapatkan keselamatan dan mereka mengambil hak itu, maka dia dapat keselamatan. Kita nggak perlu iri. Ya, itu adalah hak istimewa setiap orang yang mau percaya. Jadi nggak perlu berbantah-bantahan. Sebab itu kita mau sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya, yang ketiga, apa akibatnya yang ketiga? Yang ketiga akibatnya yaitu menarik hukuman Allah. Menarik hukuman Allah. Orang yang iri itu pasti menarik hukuman Allah. Orang yang iri itu pasti suka berbantah-bantah. Orang yang iri itu hidup dalam kekacauan dan penuh dengan segala kejahatan. Itu akibatnya. Sebab itu kita tidak boleh iri. Ya, kita baca yang ketiga yaitu menarik hukuman Allah. Kita baca dalam Bilangan. Bilangan 12 ayat 9. Bilangan 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan itu telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Meriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Meriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Ini terjadi perbantah-bantahan antara Meriam, Harun dan Musa. Meriam dan Harun itu kakaknya Musa. Tetapi yang dipilih Allah lebih rohani, lebih untuk pelayanan yang lebih besar, itu Musa. Kenapa? Itu kedaulatan Allah. Tapi mereka iri. Satu kali mereka mengata-ngatai Musa tentang Musa mengambil istri seorang Kus. Tapi bukan itu sebabnya sebetulnya, tapi di dalam hatinya sebetulnya sudah ada iri. Terbukti dengan kata-katanya seperti ini. Masa hanya Musa saja yang bisa dipakai Allah? Masa hanya Musa saja yang bisa bertemu muka dengan Allah? Bukankah kita juga dipakai? Allah mendengar perkataan itu, marah. Musa tidak marah. Musa tidak berbantah-bantah, tidak membalas jahat dengan jahat. Tapi justru Allah yang marah. Karena apa? Dia melihat Musa diperlakukan tidak baik, mungkin dihina, dikata-katai. Allah yang menjadi pembelanya. Allah marah. Langsung turunlah hukuman Allah kepada Meriam dan Harun. Kusta. Orang kusta pada zaman Israel dalam masyarakat lama itu pasti akan dibuang. Keluar dari lingkungan mereka, hidup di dalam satu tempat. Semuanya orang kusta. Mengerikan. Mengerikan ya. Mereka kalau keluar, mereka harus pakai baju yang tertutup dan selalu berkata najis untuk dirinya sendiri. Najis, najis. Gak enak. Jadi
Kita lihat, jangan ada di antara kita berani-berani berbantah-bantah atau berani-berani iri terhadap orang lain, lalu kita menghasut, kita membuat kata-kata fitnah atau hoak tentang orang yang kita iri. Kita menghina atau mengata-ngatai. Itu hasil nggak jujur. Itu apa? Itu orang yang seperti ini. Orang itu menjilat dan sebagainya. Kita melihat teman-teman kita seperti itu. Jangan adik-adik, jangan saudara-saudaraku, ingat, kalau dia benar, Allah loh pembelanya. Saudara dan kita itu melawan Allah. Jangan melakukan seperti itu. Jangan berani-berani melakukan seperti itu. Belajar kita berpada apa adanya. Miriam dan Harun menarik hukuman Allah karena dia merasa iri, lalu mengata-ngatai Musa. Kalau dia iri, dia melihat, ya kenapa ya Musa kok punya kelebihan, dia seperti itu. Musa sudah pernah hidup dengan Allah 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Dia mengorbankan seluruh hidupnya untuk pelayanannya. Dia mengorbankan seluruh hidupnya untuk melayani bangsa Israel. Mereka tidak melihat itu, betapa susahnya hidup Musa. Mereka tidak melihat itu. Yang dia lihat, dia pikir, aku tuh juga mampu, aku juga bisa. Masa cuma Musa saja yang dipakai oleh Tuhan? Akibat iri yang seperti ini menarik hukuman Allah. Hati-hati. Kita melihat poin selanjutnya. Apakah kita bisa untuk tidak iri? Bisa. Bagaimana supaya kita tidak iri? Yang pertama, yaitu 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Kita ini sudah ciptaan baru. Ya, kita baca ayatnya yang bagus ini ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Tante Paulus beberapa bulan yang lalu menceritakan tentang pertobatan. Mengakui dosa, menyesali dosa, lalu berbalik kepada Allah, lalu mengambil baptisan air. Dan kita hidup dengan tabiat baru. Yang lama sudah dikuburkan, kita bangun atau bangkit dengan tabiat baru, tabiat Kristus. Gampangnya itu adalah buah roh ya. Dengan damai, sejahtera, sukacita, tidak marah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak benci, tidak iri. Ya, ada sejahtera, sukacita. Itu yang ada di dalam hidup kita. Bisa mengampuni kesalahan orang lain, bisa tidak iri, bisa tidak melakukan kejahatan. Itu semuanya lahir baru. Kita harus lahir baru, sungguh-sungguh. Maka tidak akan ada iri dalam hidup kita. Kita akan puas dengan apa yang ada. Sekalipun kita melihat kelebihan orang lain, kita akan puas. Kita akan menilai, oh iya dia kenapa kok lebih, oh dia rajin. Kenapa nilainya baik, oh dia memang rajin belajar, oh dia sungguh-sungguh dalam pelajaran dan sebagainya. Justru kita harus memperbaiki. Yang kedua, yaitu pakai hikmat yang dari Allah ya. Yakobus mengajarkan kepada kita supaya kamu tidak iri. Kita baca ayat Yakobus 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang daripada kebenaran ditaburkan dalam damai dan untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi kalau kita sudah bertobat, isi hidup kita dengan hikmat Tuhan. Artinya apa? Minta penuh dengan Roh Kudus, lalu dipimpin Roh. Orang yang penuh hikmat Tuhan itu hidup dalam damai. Gak perlu iri, gak perlu gontok-gontokan, gak perlu berbantah-bantah. Mungkin diperlakukan tidak adil, mungkin rasanya kok pilih kasih. Menurut kita, menurut kacamata kita, belum tentu menurut kacamata orang lain itu memperlakukan kita tidak adil, belum tentu. Andai pun kata diperlakukan tidak adil, tidak perlu iri, tidak perlu marah. Ya, dalam damai, apalagi tidak pemarah ya, penurut,
peramah, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Orang yang penuh hikmat punya perkara-perkara yang baik ini. Sehingga apa? Tidak mungkin dia iri. Untuk apa kita iri? Semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya, kita nggak perlu iri. Yang ketiga, tetap penuh syukur. Efesus 5 ayat 20. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Enak atau tidak, mungkin diperlakukan tidak adil atau baik, mungkin dibeda-bedakan, tapi kita tetap bersyukur. Orang yang hatinya penuh syukur itu puas dengan apa yang ada. Apa yang ada pada kita itu semuanya dari Tuhan, dan itu semuanya untuk kebaikan kita. Tuhan tidak pernah salah. Ya, yang keempat, menjaga gizi rohani kita atau stamina kita. Kalau handphone perlu dicas, ya, supaya baterainya tetap ada, bisa kita gunakan. Rohani kita juga perlu kita cas. Kita perlu beri makanan yang bergizi supaya apa? Rohani kuat. Terkenal dengan 7 KPR, ya. Tante tidak pernah bosan-bosan. 7 KPR. Ya, ingat itu. Ada suci, ada salib, ada sekutu, ada doa, ada ibadah, ada Alkitab, ada melayani. 7 hal ini, perkara yang indah ini. Kalau kita terapkan dalam hidup kita, maka hidup rohani kita bergizi, kuat, sehingga kita tangguh, gak perlu iri, gak perlu iri hati, karena akibatnya itu bisa menarik hukuman Allah. Poin selanjutnya, poin yang terakhir, yaitu kesimpulan. Ingat adik-adik, ada pepatah yang mengatakan rumput tetangga itu selalu kelihatan hijau. Kita nggak tahu, kan selalu kelihatan hijau. Mungkin bisa palsu, mungkin bisa sungguhan dan sebagainya. Kita nggak perlu iri, ya. Kita nggak perlu iri melihat keberhasilan orang lain. Kita nggak perlu iri melihat kelebihan orang lain. Kita harus puas dengan apa yang ada, ya. Jadi tidak perlu iri. Kalau kita puas dengan apa yang ada, yang di dalam Kristus Yesus yang diberikan kepada kita, maka kita tidak akan hidup dengan iri hati. Jangan iri hati, buang semuanya itu, ya. Tante harap setiap kalian, adik-adik, saudara-saudaraku, biarlah kita takut akan Tuhan. Buang semua virus-virus dosa itu yang mematikan, baik iri hati, egois, apalagi kebencian, menyimpan kesalahan orang lain, suka dendam, suka bohong, suka mencuri, ikatan pornografi, ikatan cinta uang, semua dinilai dengan uang dan sebagainya. Buang semua itu supaya hidup rohani kita tetap kuat. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, kita akan masuk di dalam doa. Ayo kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk semuanya. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan Engkau sudah mengajari kami untuk kami tidak iri hati, tapi kami boleh memelihara hati kami lebih dari segala apa yang ada di dalam hidup kami, supaya di dalam hati kami ini Tuhan, bukan tempatnya perkara-perkara dosa, tetapi di dalam hati ini Tuhan, kami simpan akan hikmat-Mu, tempat perkara-perkara yang baik, supaya kami hidup dengan baik, dan kita hidup dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Terima kasih buat Bapak yang baik. Engkau tolong juga buat anak-anak kami, anak-anak didik kami, kalau ada mungkin diperlakukan dengan orang tuanya, merasa diperlakukan tidak adil, ataupun ada kenyataan itu Tuhan, Engkau tolong, Engkau balut dengan kasih-Mu, supaya hatinya Tuhan tidak merasa iri hati, sehingga timbul dengan kemarahan, timbul dengan kebencian. Dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar apapun Tuhan yang ada di dalam hidup kami ini, kami percaya bahwa Engkau sudah tahu dan Engkau mengetahui, Engkau yang mengukur semuanya itu, tidak pernah terjadi kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan menerima semua keadaan itu, puas dengan apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami, dan ajar kami Tuhan untuk tunduk akan firman-Mu, melakukan setiap firman-Mu. Berkati anak-anak kami, berkati Tuhan anak-anak didik kami, supaya mereka semakin tumbuh
tumbuh di dalam Engkau dan dewasa di dalam rohani. Sekalipun Tuhan mungkin umurnya masih belasan tahun, tetapi secara rohani mereka adalah orang-orang yang dewasa, yang mampu untuk pikul salib, yang mampu Tuhan untuk menghadapi semuanya bersama Engkau. Berkati Tuhan kalau hari-hari ini menghadapi ulangan, biar Engkau tolong berikan konsentrasi, berikan hikmat akal budi yang dari Engkau, sehingga anak-anak kami ini bisa mengerjakan ulangannya dengan baik. Terima kasih buat Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu, biar firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami dan tidak kembali dengan sia-sia dalam hidup kami, tetapi firman-Mu akan mengerjakannya Tuhan. Segala perkara yang Kau berikan, yang Kau tunjukkan kepada kami, dan firman-Mu selalu berhasil dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih untuk semuanya. Mari angkat kedua tangan kalian, terimalah berkat dari Tuhan, yaitu kasih dari Allah Bapa yang luas, yang dalam, yang tidak bisa terukur, dan anugerah daripada Tuhan Yesus yang limpah dengan hikmat akal budi, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan membimbing kita senantiasa untuk takut hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu, dan kami sudah terima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat Tuhan, katakan sama-sama, amin.